Tes. Oke, selamat sore ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist Mikrotik ya. Yang mana di sini kita akan membuat VPN site to site teman-teman. Yang mana di sini kita akan menggunakan VPN L2TP ya teman-teman. Nah, untuk topologinya ini saya sudah bikinkan ya. Jadi kita full topologi aja sekarang biar lebih mudah dipahami ya. Topologinya itu ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk si L2TP ini dia perlu IP public teman-teman untuk keasliannya ya. Kalau di aslinya itu dimana IP publicnya itu nanti bakal kita dial up gitu. Jadi kita akan bikin akun ya di L2TP itu. Nanti kita akan connect tuh. Nah, connect itu ke IP publicnya teman-teman. Tapi karena di sini kita tidak punya IP public, maka saya menggunakan IP lokal nih teman-teman, yang mana terhubung nanti ya. Fungsi IP lokal di sini agar kita bisa ngedial teman-teman. Kalau kita beda ya segmentasi IP-nya ini, maka dia nggak bisa terhubung, nggak bisa ngedial ya teman-teman. Nah, di sini kita anggapnya itu punya klien 10, terus punya klien 20. Target akhir kita itu nanti pengen agar si klien di router pusat dia sama nih pelehari ya, anggap aja gitu teman-teman. Si pelehari ini bisa mengakses klien yang ada di router pusat gitu. Terus juga router pusat bisa mengakses klien di pelehari, misalnya CCTV gitu teman-teman. Nah, nanti untuk VPN IP-nya itu kita bikin 172.16.10 ya. Kita pakai /24 teman-teman. Nah, mungkin bisa langsung saja kita mulai ya untuk bagaimana kita meng-VPN kan konfigurasinya. Jadi ini simple banget sebenarnya teman-teman. Kita keluar, kita ke Winbox ya. Nah, seperti biasa juga teman-teman, VirtualBox-nya ya. Jadi sini saya bikin dua, yaitu Mikrotik pusat, yang mana kita menggunakan internal network, yang mana kita bikin satu internal network lagi, satu interface virtual ya, yang menghubungkan PLH dan juga pusat nih, dengan namanya sama ya, berarti terhubung kabel connect. Aduh, ini nge-lag nih. Aduh, nge-lag. Oke. Nah, udah ya teman-teman, jadi ini kita bikinkan di sini kliennya ya. Ini kosong teman-teman, anggap aja nggak ada. Oke, ini kliennya juga. Sekarang kita ke Winbox. Kita bakal pusat dulu ya, kita konfigurasi. Ini udah masuk, kena lisensi tuh. Nah, kita cek IP, ini kosong ya. Nah, kita bakal bikinkan IP ininya teman-teman, IP lokalnya dulu ya, biar kita bisa ngedial gitu. Kita cek topologi, di sini 1 ya, di sana 2. Jadi di pusat 1/30, di ether 2 teman-teman. Terus kita bikinkan lagi kliennya. Kita cek dulu VirtualBox kita di pusat nih. PLH itu 2 nih kliennya ya. Berarti di ether 3 nih kliennya ya. Kita cek lagi. Iya ya, di ether 3, ether 4 itu nanti kita isi IP VPN teman-teman. 10.1/24. Nah, sekarang kita bakal bikinkan interface ini ya teman-teman, VPN-nya. Sebenarnya ini juga bisa dipakai bukan sekedar untuk koneksiin antara kantor site gitu atau antar kantor, bisa juga teman-teman gunakan untuk distribusi IP public gitu. Kurang lebih sama aja teman-teman. Ini /24 ya, karena ini mau banyak kita sebar di tempat teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai IP public kan ya, misalnya pengen distribusi, tulis aja IP public teman-teman di sini. Terus teman-teman bikin pool deh. Nah, sekarang kita nggak pakai statik ya, kita bakal pakai pool aja teman-teman. Oh, ini udah ada ya, kita hapus nih. Nah, teman-teman ke pool ya di sini, di IP, terus ke pool. Teman-teman bikinlah pool nih, terserah teman-teman di sini VPN aja ya. Pool gitu. Nah, ini range-nya teman-teman 172.16.10.2 ya, dimulai dari 2 sampai 172.16.10.254 karena ini /24. Karena 255-nya sudah masuk ke bagian ini broadcast teman-teman. Terus kita ke PPP. Nah, di sini kita bakal bikin ini PPP. Di sini kita bakal aktifkan L2TP-nya teman-teman. Nah, kita enable aja ya. Sekarang kita bisa kita bikinkan ini dulu teman-teman. Ini kita biasa aja dulu ya, kita apply. Terus kita ke profil. Nah, kita pakai profil aja teman-teman. Jadi sini VPN ya. Nah, lokal address-nya itu kita isi aja IP kita. Nah, ini kita pakainya di HCP, pakai pool yang kita bikin sebelumnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman banyak banget nih konfigurasinya, ada DNS, ada outgoing, filter, address, interface list. Tapi saya belum
anu ya, ini belum terlalu GG banget, jadi nggak saya sampaikan dulu. Terus di sini ada protokol teman-teman, ada MPLS juga ya. Yang nanti MPLS mungkin saya buatkan juga videonya. Terus juga bisa pakai session ya, jadi ada batasnya VPN-nya berapa hari gitu misalnya. Ada rate limitnya, tapi lebih bagus pakai QUI sih. Ada parent sama type-nya ya, bagus. Ada script-nya juga, kalau teman-teman pengen apa gitu tambahkan aja. Udah ya, kita cuma nambahkan IP address aja di sini. Nah, terus kita bikin secret dulu kita bikin secret ya teman-teman, kita kasih PLH gitu. Nah, kita buatkan ya, ini passwordnya 123 aja biar gampang. Terus pilih service-nya yang L2TP teman-teman. Nah, ini pakai profilnya yang ini, jadi kita nggak perlu ngisi ini. Ini juga bisa nih sebenarnya root nih. Yang saya baca sih ini buat langsung ngerouting ya teman-teman, tapi nanti aja. Ini juga ada rate limitnya. Kita udah bikinkan user, sekarang kita pergi lagi ke interface L2TP server. Nah, di sini ada IPsec user IPsec ya teman-teman, atau Internet Public Security. Nah, di sini kalau kita pakai lokal itu nggak bisa teman-teman, karena ini kalau yang saya baca-baca itu ya, saya udah nyoba juga itu nggak bisa ke dial teman-teman. Dia yang saya baca itu ya, saya nanya ke AI, kata AI itu dia berada di satu broadcast yang sama teman-teman. Ini kan sama ya IP lokal 10.10 ini, broadcastnya ini kan 25, broadcastnya ini 3 ya, jadi gara-gara mereka satu broadcast jadi nggak bisa ke dial teman-teman. Mungkin saya contohin nanti ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. IP public ini, IP public IPsec ini sebenarnya ini tetap bisa kalau kita pakainya no atau yes teman-teman, untuk ketika kita ngedial yang memang kalau memang perlu banget ngedial itu required ini teman-teman, diperlukan agar dia bisa ketika dia menggunakan IPsec, maka di kliennya juga harus pakai IPsec teman-teman, dan itu harus sama ya password username-nya. Tapi di sini saya nggak bisa ya karena broadcast-nya tadi itu teman-teman. Sekarang kita pindah lagi ke routing PLH. Nah, mungkin kita sekalian aja nanti deh kita routingnya setelah koneksi ya. Kita kan sudah bikin tadi ya untuk interface-nya. Nah, kita bikin lagi IP address yang menuju ke ini teman-teman, ke router kedua kita ya, ke router pusat 10.10.10.2/30. Ini interface 2 teman-teman. Nah, ini kita cek lagi di VirtualBox. Kita ke PLH. Di sini ada router 2 ya. Ini PLH betul, ini kliennya ya. PLH 1 ini saya pisah. Kita bikinkan kliennya teman-teman. Nah, kita sebutin topologi aja ya, 168.20.1/24 itu. Kita udah punya, sekarang kita bisa tes dulu untuk nge-ping ke sebelah ya. Nah, ini kalau kita nggak punya IP public, jadi gini ya teman-teman, pakainya IP lokal biar dia bisa ngedial, karena kalau dia nggak pakai satu segmen, dia nggak bakal bisa nge-ping teman-teman, sehingga dia nggak terkoneksi dan nggak bisa ngedial gitu. Nah, sekarang teman-teman pergi ke PVP aja, di kliennya cukup simple teman-teman, cukup ke plus ini ya, terus cari L2TP client lah. Nah, ini terserah teman-teman kasih namanya, cuma kita default aja. Nah, ini teman-teman arahin ke dalam IP si router 1 ya. Nah, di sini teman-teman, di router pusat ya. Kalau teman-teman pakainya IP public atau yang beneran, bisa langsung aja tulis IP publicnya. Kalau saya kan lokalannya, jadi kita tembak aja IP di router pusat nih. Ini juga tadi itu apa ya, PLH ya passwordnya, 123. Ini kita buka dulu, terus saya cek di bagian sini ya. Ini di pusat, oke, kita cek di secret ya. Ini kita buka juga ya, 123 ya. Nah, sekarang kita tinggal ini teman-teman apply aja ya buat. Nah, ini kita nyalakan juga. Kita nggak nyalakan pun ini tetap bisa teman-teman nih, bisa ya, walau karena kita menggunakan yes tadi tuh. Coba kalau kita pakainya requirement, maka itu nggak akan bisa ya. Coba kita cek di sini. Ini juga harusnya udah aktif nih, muncul di active connection. Nah, kalau kita pakai L2TP terus kita ganti ini ke dalam required, itu terpacul, itu terlepas ya. Nah, kita coba cek di sini, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Coba kita, nah sekarang ini sama ya passwordnya. Ini yang saya bilang itu kita nggak bisa kalau pakai IP lokal. Kita copy aja ke sini. Nah, ini udah bener ya, requirement dia pakai IPsec, dan akun tadi itu pun yang username password ini sudah benar teman-teman. Tapi ketika kita coba dia nggak bisa nih,
Nah, nggak muncul ya, nggak running teman-teman. Padahal ini udah bener ya, sudah kita samakan passwordnya sama menggunakan IPsec ya, Internet Protocol Service Security ya, bukan service. Nah, ini kita ganti aja biar bisa terhubung teman-teman. Ini minusnya ya kalau di praktik teman-teman menggunakan IP lokal. Ini udah ya, yes, ini kita ganti, kita matikan use IP security-nya teman-teman. Ini berhasil connect lagi ya. Nah, di sini kita bisa cek kita dapat IP berapa gitu. Nah, ini udah connect ya teman-teman, uptime-nya 9 detik yang lalu. Link down 2 kali karena 2 kali kita gagal tadi ya, yang percobaan IPsec itu. Nah, di sini kita dapat IP 254 nih teman-teman. Harusnya di sini sudah muncul interface kita ya. Nah, ini udah muncul teman-teman IP-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal routing aja nih. Sebenarnya bisa macam-macam teman-teman. Kita bisa pakainya OSPF, pakainya static, pakainya routing macam-macam ya, RIP, mungkin BGP juga bisa. Saya belum pernah nyoba sih kalau BGP. Nah, sekarang teman-teman tinggal tambahin aja nih. Ini apa nih? Dibuang aja ya. Nah, sekarang kan kita di router PLH ya, klien kita itu 10 teman-teman. Nah, kita ping dulu deh. Karena ini udah connect ya. Jadi kita harus coba ping dulu apakah ada kesalahan. Ping. Kita paste aja, cek rekaman dulu ya. Oke, masih jalannya. Ini juga kita coba di pusat. Coba ping ke 2 berapa nih, kita cek di active connection aja. 254 ya. Nah, ketika ini udah di ping, kita bisa melakukan routing habis ini teman-teman. Kita coba ke pingnya. Ini udah aman ya keduanya. Oke, sekarang kita bisa melakukan routing nih teman-teman. Kita menggunakan routing statik aja di sini karena cuma satu doang ya. Ini teman-teman isi aja untuk si kliennya nih. Ini di PLH ya, berarti di pusat 24 gitu. Kita cek lagi ya. Ya nih. Kebalik ya. Bentar ya teman-teman. Kita cek di sini aja deh. Oh iya, ini 20 di sini ya, di pusat. Di sini 10. Nah, simpelnya teman-teman bisa tulis saja IP dari si si IP ini ya. Nah, ini si remote address-nya. Atau teman-teman kalau nggak mau ribet juga bisa. Aduh, pakai ini aja. Kok ulang dong jadinya nih. 192.168.10.0. Jadi kita tangkap semua aja ya. Teman-teman bisa kasih begini teman-teman. Ataupun teman-teman bisa simple nih, nggak perlu ngetik itu, teman-teman masukin aja ini. Sama aja kok hasilnya. Ini sama aja ya. Oke, ini udah AS aktif statik. Kita juga lakukan di router Plehari ini teman-teman. Pusat ya, Plehari. Ini kita lakukan, ini hapus ya. Bekas-bekas saya nih nyoba. Berarti di sini 168.10.0/24. 20. Tunggu sebentar. Sini 10. Oh, di sini 20-nya. Oke. Ya benar ya, di pusat 10, berarti sini ini PLH. Di pusat kita 10. Tunggu teman-teman, ngeblank nih. Sini kliennya 10. Oke, berarti sini 20. Betul aja berarti. 20.0/24 gitu. Ini hapus. Titik 0. Nah, di sini teman-teman klik aja gateway-nya. Nah, ini udah juga teman-teman. Jadi di pusat sudah kita hubungkan ya, dia menembak ke sini, si Plehari nembak ke 10 teman-teman. Kita cek lagi apakah betul ya, dia nembak 10. Si pusat tuh nembak ke 20 teman-teman. Sekarang harusnya mereka bisa saling ngeping. Ntar kliennya ya. Sini tadi itu pusat berarti 20 di sini ya. Kita cek lagi. Nah, iya di PLH itu 20, 21.
ini udah bisa. Nah, ini kliennya. Oke, betul ya, ini udah bisa teman-teman nyebrang ngeping ke sebelah ya. Kita lakukan juga di sini. Ping 10.1 ya, ini udah juga teman-teman. Nah, jadi simpelnya untuk si L2TP gitu aja teman-teman. Mungkin nanti bisa coba nanti kita menggunakan protokol-protokol lain, misalnya OSPF gitu, kita coba ya multi area menggunakan VPN ini. Kan ada juga saya singgung tuh yang di bagian area yang tidak terjangkau oleh si area 0 teman-teman. Area backbone itu sebenarnya bisa diakalin pakai VPN seperti ini teman-teman. Mungkin nanti ya kita coba. Saya mau coba GRE juga nanti sama MPLS ya. Jadi sekian ya teman-teman untuk video bagaimana kita melakukan konfigurasi site to site VPN menggunakan L2TP ya. Jadi kita ringkas aja lagi nih, kita ulangi ya. Jadi di sini kita ke topologi aja. Nah, karena sini saya nggak punya IP public, saya pakainya lokalan, jadi saya bikinnya gini teman-teman, agar si router 2 play hari ini bisa ngedial ke pusat teman-teman. Jadi teman-teman ikutin aja satu segmen ini. Terus kita bikin IP VPN-nya di interface kita, di mana di pusat. Nah, saya kan bikinnya di sini. Terus teman-teman, nih punya kita ya. Bukan, ini yang punya kita. Terus teman-teman bikin kan pool aja. Sebenarnya teman-teman opsional ya kalau mau pakai pool ini, karena di PPP-nya ini teman-teman bisa pakai statik. Nah, di sini teman-teman bisa aja isi 16.10.1, sini 172.16.10 misalnya 15 gitu, bisa juga teman-teman. Ini kita ubah ya. Saya ngecek dulu kalau kita pakai IP, kita pakai ini enggak, kita pakai interface ya. Ini juga pakainya interface, jadi aman aja. Nah, coba kita, kan saya ubah ya. Ini sebenarnya dia nggak perlu pakai ini juga teman-teman, nggak perlu pakai pool gitu, opsional. Terus teman-teman, ini buang aja ya, dia reconnect ulang. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. Nah, dia berubah ya untuk IP-nya, jadi 15 teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakainya yang ini ya, routingnya teman-teman harus memperbarui lagi nih routing. Tapi kan di sini kita pakainya interface ya, jadi dia nggak ngaruh teman-teman. Nah, ini ya 10. Oh, tetap ngaruh ya, kita ganti deh. Ini di pusat itu iya ngaruh ya teman-teman, tetap ternyata. Kita ulangi lagi, ternyata tetap ngaruh ya. Setahu saya nggak ngaruh gitu, ini nggak ngaruh kok. Mungkin tadi itu nggak pakai interface. Nah, mungkin jadi sampai mana tadi kita ya? Sampai di PPP ya. Nah, di sini kita setelah selesai teman-teman nyalakan ini ya. Teman-teman nyalakan ini, terus teman-teman mau pakai apa gitu, misalnya pakai VPN ini untuk profilnya ya teman-teman. Terserah teman-teman sih. Mau pakainya ini juga ya, pakai IP security juga bisa teman-teman. Terus kita bisa, ini ada PPW, bukan ya, ini secret. Teman-teman bikin secretnya, akun untuk loginnya, terus pilih service-nya L2TP teman-teman. Di sini bisa pakai juga profilnya ya. Terus ya udah sih itu aja ya. Tinggal teman-teman routing aja lagi seperti yang saya lakukan tadi, kasih aja di destination address klien yang mau kita tembak, kita masukkan ke dalam tabel routing kita ya. Terus tinggal pilih deh gateway-nya ya yang mengarah ke sana. Kita pakainya ini aja. Jadi mungkin itu saja teman-teman, bagaimana cara kita melakukan konfigurasi set to set VPN menggunakan L2TP, yang mana topologinya ini cuma 2 router ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.